Soalnya pas aku buka mata dia, pas ada ngerasa netes, itu maaf ya, persis di atas aku tuh, itu ada mayat cewek gantung diri pakai baju pengantin. Dan itu tuh darahnya itu keluar dari selangkangannya itu. Jadi, nah pas lewat jalan itu nunduk kan, nunduk tapi dia ngeliat kok di sebelah kanan kayak ada yang lagi bakar-bakaran gitu kan, kayak ada api gitu ya. Ya jadinya kan Dewi kepo dong karena kelihatan dari itu, dia nengok. Pas dia nengok itu dia ngeliat ada satu kuburan kebakar, tapi kebakarnya itu kayak dari dalam Kak. Dia ngeliat ada sosok hantu, tapi hantu itu kayak pakai baju pengantin Sunda gitu ya. Nah itu tuh ada di pinggir makam itu. Terus itu samar-samar aku lihat sosok hantu itu tuh berubah jadi asap gitu. Asap tiba bles. Itu samar-samar kayak agak asap putih gitu ya. Itu masuk ngerasuk ke dia dari atas. Pernikahan adalah janji suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Dan itu pun menjadi momen sakral yang didambakan oleh setiap manusia. Jika pendambaan itu seketika gagal di waktu yang sudah diharapkan, bisa mempengaruhi psikis, sekaligus hal itu bisa menjadikan manusia mengambil keputusan yang salah. Nah, sama seperti yang diceritakan oleh narasumber gue saat ini. Ketika gagalnya suatu pernikahan yang sudah ditentukan, sehingga si pengantinnya ini mengambil keputusan yang salah. Dia mengakhiri hidupnya di kamar tempat dia tinggal. Dan kejadian ini pun sempat viral di kampungnya itu. Kisah tragis ini berada di tanah Sunda. Seperti apa kisah ceritanya? Lebih baik kita sapa dan berkenalan langsung sama narasumbernya. Di sini gue sudah bersama Kak Fitri nih. Kak Fitri, apa kabar Kak Fitri? Alhamdulillah baik. Aduh, kita kedatangan Kak Fitri lagi nih. Baru jumpa lagi sama Bang Iya, Ibnu. udah lama juga, ada 3 bulan 4 bulan enggak ya? Terakhir Kak Fitri cerita juga yang gunung ya, Rinjani apa gitu. Ya, terakhir cerita di sini. Pendakian ya. Oke, Kak Fitri udah mau mampir lagi dan berbagi pengalaman horornya. Sebelum kita ngebahas tentang cerita yang bakal Kak Fitri cerita ini. Kak Fitri kan sering naik gunung ya. Pasti banyak nih cerita-cerita tentang gunung, entah itu dari horornya, entah itu traveling yang seru-serunya gitu kan. Kak Fitri suka tuangin di mana tuh Kak cerita-cerita itu Kak? Di blog aku. Oh, Kak Fitri ada blog juga? Iya, selalu langsung aku tulisin di blog. Namanya www.jejakseipit.wordpress.com. Tapi kalau di Google bisa langsung ketik Jejak Seipit. Di situ kumpulan cerita horor atau cerita pendakian dan semuanya aku tulis semua di situ. Oh, itu udah paling mudah tuh kayak tulis aja di Google Jejak Seipit. Nanti banyak cerita-cerita Kak Fitri, dan juga buat lebih mempermudah lagi nanti linknya juga ada di kolom deskripsi. Nah, kita sedikit ngebahas nih Kak. Di sini kan Kak Fitri mau cerita tentang pengantin tanah Sunda ya, yang wafat mengakhiri hidupnya gitu, karena kita bisa bilang korban lelaki-lelaki yang gak bertanggung jawab. Bener banget. Oke, itu kenapa Kak dia bisa mengakhiri maksudnya hidupnya gara-gara itu gitu? Itunya apa gitu? Karena pas jelang akad nikahnya itu ternyata calon suaminya ini udah punya istri sama anak di kampung halamannya Bandung. Tapi dia nggak tahu. Dilabrak. Karena selama pacaran tuh cowoknya ngakunya ini bujang. Jadinya nggak jadi nikah gara-gara anak istrinya waktu itu dateng. Ditambah lagi ternyata sebenarnya dia udah hamil duluan. Oh, dan itulah tujuan dia mengakhiri hidupnya. Stres nggak jadi nikah, mana dia udah hamil duluan. Iya. Dan juga ternyata di kampung itu di daerah mana kan tadi Kak Fitri sempat kita ngomong dikit gitu? Subang. Daerah Subang ya. Ya ternyata kehadiran sosok yang gantung diri ini viral di situ kayak. Sampai warga-warga pada takut ya. Iya, beberapa warga yang deket situ. Geger ya. Sampai sepi kampungnya ya kayak. Sepi karena ngeliat hantu ini gentayangan. Siap, tapi kita tahan dulu Kak Fitri ya. Nah, tapi sebelum masuk ke ceritanya, buat teman-teman semua, apapun yang diceritakan sama narasumber gue saat ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti ataupun memberikan hal negatif buat kalian semua, melainkan cerita narasumber ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama. Karena memang hal goib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Nah, Kak Fitri gimana Kak ceritanya Kak? Oh ya, jadi di sini aku mau ceritain ini pengalaman kerja aku pas di Subang. Jadi kan waktu itu ngemes.
itu sekitar tahun 2014. 2014. Jadi kan pas lulus SMA niatnya mau lanjut kuliah, cuman nggak jadi karena itu ada kendala di biaya kan. Jadi mau nyari kerja dulu. Iya. Nah, ngelamarnya mah kan ke deket rumah ya, daerah Bekasi. Tapi ternyata pas sudah ngelamar ke daerah Bekasi, trainingnya itu, masa training 1 bulannya itu dioper ke daerah Subang. Oh, sebenarnya kantornya udah di Bekasi. Pabriknya di Bekasi sebenarnya. Pabriknya, oke ya. Training sebulan di Subang, kalau lolos training kerjanya mah yang di Bekasi. Oke. Gitu kan. Nah, ya udah tuh kan sempat konsul dulu sama orang tua gimana ya, soalnya baru lulus sekolah dan belum pernah jauh dari orang tua gitu. Iya, belum ada mental lah ya. Tapi karena ini pengalaman pertama, teman-teman aku mah belum pada dapat kerja gitu ya, tapi aku udah dapat, jadi kan sayang kalau nggak diambil. Betul. Kan. Ya udahlah diambil aja, toh cuma sebulan doang kan. Nah, jadinya seminggu setelah tanda tangan kerja itu dianterin sama supir kantor yang dari Bekasi ke Subang. Jadi dapat transportnya. Waktu itu tuh jalan dari Bekasi pagi. Cuman karena masih ada macet gitu waktu itu di jalan, nyampe sana tuh sekitar jam 4 sore, nyampe pabrik cabang yang di Subang ini. Nah, karena nyampenya sore, jadi waktu hari pertama datang tuh nggak langsung kerja, cuman dikenalin sama atasan aku, personali aku, namanya Pak Danang, sama dikasih tahu tempat kerjanya ngapain aja gitu doang sih Bang. Job desk-nya ya. Nah pas nyampe sana, dikenalin sama Pak Danang kan, katanya Pak Danang ini ya bakal ngehandle aku selama aku kerja di sana. Kayak tadi aku bilang, cuman dikenalin kayak nanti kerjanya ini ya jadi admin QC di kantor, tapi ntar sesekali cek ke bagian produksi, ngecek lain-lain jahitan gitu kan. Nah sama dikasih tahu kerjanya itu dari jam 6 sore, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, dari Senin sampai Jumat gitu kan. Oh ya udah oke. Nah abis itu pas sudah dijelasin soal kondisi di kantor, barulah tuh dikasih tahu mes buat aku selama kerja di sana. Nah kan aku pikir mah gini ya Bang, mes itu kan biasanya letaknya nggak jauh dari pabrik. Kalau nggak masih satu gerbang kan sama pabrik kan, kayak bangunan kontrakan gitulah yang tingkat gitu. Tapi tuh ternyata enggak. Jauh. Makanya aku kaget jauh. Pasti tanya, ayo Neng Fitri, Pak Danang anterin ke lokasi mesnya gitu kan. Dia bawa motor. Aku tanya, emang lokasi mesnya di mana Pak? Bukan di dekat pabrik ya? Jauh Neng dari sini. Kalau misalkan itu mah kudu naik angkot gitu. Sampai ngangkut. Sampai naik angkot. Cuman karena waktu itu Pak Danang lagi bawa motor, ya udahlah waktu itu nebeng sama dia. Nah, dianterin sama dia ke mesnya itu. Ya lumayan sih 2 kilometer lebih kayaknya itu kan. Nah, jadi sepanjang jalan itu tuh pas udah mau deket ke lokasi mesnya itu, aku tuh ternyata masuk ke salah satu perkampungan yang ada di sekitar pabrik ya. Jadi ya ini kan jalan raya. Sebelah kiri itu kebun, sebelah kanan ini kan perkampungan. Nah, tiap masuk ke perkampungan itu ada gapuranya. Tapi gapuranya dari kayu gitu kan, belum ada nama-namanya tuh waktu itu mah masih banyak banget kebun kan. Masuklah kita ke salah satu kampung itu tuh yang sebelah kanan, kataku dalam hati gitu ya. Lah kok jauh banget lokasi mesnya ya. Udah gitu pas masuk ke kampungnya itu kan kondisinya udah mau maghrib ya Bang ya. Udah gitu nggak ada lampu-lampunya. Kanan kirinya itu kebun. Terus kalau nggak salah tuh sebelah kanannya tuh kuburan gitu, kayak pemakaman gitu kan. Sempet netting gitu kan pas di situ. Aduh, Pak Danang mau bawa kemana nih? Namanya anak baru lulus kok lokasi mesnya serem, kita takut diapa-apain kan tadinya. Terus langsung mastiin aja ke Pak Danang gini, Pak, ini lokasi mesnya di mana kok diajakin ke sini sih? Kayaknya Pak Danang tahu tuh aku ketakutan kan. Tapi selain karena takut diapa-apain, pas aku lewat gang itu tuh emang udah hawanya udah agak beda Bang, apalagi pas ngeliat kuburan itu kan, yang kuburan itu kan sebelah kanan kan, di sini tuh kok tuh panas, sebelah sini tuh panas, udah merinding, hawanya beda lah. Sedangkan di situ cuacanya tuh sebenarnya lagi dingin, tapi ini sebelah kanan aku tuh itu panas sendiri kan. Aku langsung pegangan agak kenceng kan ke Pak Danang gitu ya. Nah barulah tuh Pak Danang ngejawab pertanyaan aku yang tadi itu, ini Neng mesnya itu kayak di rumah warga, jadi bukan kayak bangunan kontrakan atau apa. Terus Neng gak usah takut sendirian, ada Neng Dewi katanya dari Cianjur, dia kan udah nyampe duluan kata dari tadi siang. Nah nanti katanya
kerjanya tuh bareng dia pulang perginya, jadi nggak usah takut lewat gang ini sendirian gitu kan. Tapi kan karena waktu itu masuk ke tempat mesnya itu juga lumayan jauh kan, aku tanya dong, ada ojek nggak untuk ke Akses, sananya itu? Iya, itu kan jalanan kampungnya kan lumayan panjang kan ke dalamnya. Terus kata Pak Danang nggak ada, paling cuman angkot turun di jalan raya depan, ya masuknya ya jalan kaki yang gitu di kan. Gapura itu Kak. Terus kan mana nggak ada lampunya kan, makanya sempat parno. Tapi dibilangin lagi sama Pak Danang, nggak usah takut kan berdua Maneng Dewi. Terus aku tanya lagi, kira-kira ada ojek nggak Pak? Maksudnya dari warga gitu kan. Nah, kata Pak Danang nggak ada, kalau misalkan ojek dari warga paling jalan, nggak apa-apa di sini mah aman kata dia gitu kan. Itu tuh kayak 500 meter lebih ada kan, lumayan kan kalau jalan gitu. Iya, sedangkan pulang pabrik aja kita jam 6 sore, otomatis kita nyampe gang itu pasti malam dong. Iya, belum lagi ke dalamnya. Iya, makanya aduh sempat ketakutan gimana nggak ada lampu-lampunya, cuman ya udahlah namanya dapat kerjaan pertama kan, masa cuman kayak gini doang langsung komplain sih gitu kan, nggak enak kan Fitrinya. Dilawan lah ya. Toh berdua ini sama Dewi, ya udahlah diterimain aja. Nah, nggak lama habis itu nyampe tuh di rumah, bentukannya rumah tapi kayak rumah yang kurang terawat gitu loh Kak. Jadi depannya itu kan ada pohon gede, tapi karena jarang disapu, jadi banyak daun-daun pada berserakan kayak gitu kan. Udah gitu jarak antar tetangganya itu jarang-jarang, jadi nggak mepet gitu, karena masih banyak kebun kan waktu itu. Pas nyampe situ aneh, loh ini beneran mesnya, kok mes pegawai kayak gini ya gitu. Tapi salahnya aku tuh waktu itu nggak nanya detail kenapa ditempatin di situ, karena udah kalau banyak nanya takutnya nanti ini lebih kan udah kebanyakan pertanyaan ya. Apa sih anak baru kerja udah banyak nanya, namanya bocah 18 tahun kan. Ya udahlah, pas udah nyampe situ dikenalin sama Nek Diah sama kakek Abdul yang punya rumah itu. Nah mereka tuh tinggal berdua doang di rumah itu, jadi aku disuruh tinggal bareng sama mereka. Itu di rumah mereka dijadiin mes aku sama Dewi. Nah pas dikenalin gak lama Dewi juga keluar tuh kan, karena Dewi umurnya gak beda jauh sama aku udah nebak waktu pasti Dewi tuh kan. Nah jadilah kenalan di situ, dan awalnya mah gak ada pikiran aneh, biasa aja gitu kan. Pak Danang juga cuman ngejelasin nanti pokoknya selama sebulan tinggalnya di sini ya gitu. Terus maaf aja kalau nggak bisa bareng sama Pak Danang, pulangnya soalnya Pak Danang beda gang, rumah Pak Danang nggak di sini. Gitu. Hanya itu doang nganterin hari itu gitu. Ya udah nggak apa-apa kata aku sama Dewi gitu kan. Nah seminggu awal di mes itu tuh, kita nyebutnya mes ya. Itu belum ada yang aneh gitu. Dan Nek Dia sama kakek Abdul ini baik ke kita. Kadang kalau kita baru bangun udah dibikin sarapan, baju-baju yang harus kita cuci udah dicuciin. Kita kan jadi nggak enak sendiri kan ya, karena kita kan jatuhnya di situ numpang. Nah, tapi aku diskusi lagi tuh sama Dewi, karena Dewi juga orangnya sama kayak aku ya, baru pertama kali jauh dari orang tua. Jadi kita tuh awalnya ngerasa enak dapet mes di situ, karena ada kakek nenek, jadi serasa gak jauh dari orang tua. Mikirnya gitu awalnya, enak gitu, ada yang nemenin gitu kan. Nah, barulah setelah masuk hari ke 8 ke 9 lah gitu ya, itu mulai yang aneh-aneh. Nah, pas mereka lagi baik-baiknya sama kita nih, aku kan ada sempet tanya ya, Nek kok baik banget sih sama kita nggak enak loh gitu kan. Nah Nek Dia bilang nggak apa-apa Neng, hitung-hitung emak ngobatin kangen emak sama anak emak katanya gitu kan. Loh emang emak punya anak seumuran kita? Ada, namanya Ayla kata dia gitu kan. Siapa Kak? Ayla? Nama anaknya kata Ayla. Loh sekarang anak emak di mana? Waktu itu kita nanya kayak gitu kan. Nah kata si emak udah nggak ada di sini Neng, udah tinggal jauh, bilangnya gitu. Nah di sini tuh aku sama Dewi mikirnya tinggal jauh tuh ya mungkin udah dibawa sama suaminya tinggal di mana gitu ya. Entah merantau gitu ya. Soalnya pas dia Nek Dia nyeritain Ayla ini, mukanya tuh kayak mulai sedih gitu loh Bang. Makanya kita nggak enak kalau ngebahas lebih dalam. Oh dia kayak lagi kangen nih sama anaknya. Ya udah kita nggak mau nanya lebih banyak tuh pas itu. Nah dan kita baru ingat ternyata kamar yang kita tempatin itu tuh, itu ada foto cewek yang perawakan itu emang kayak nggak beda jauh umurnya sama kita kan. Rambutnya tuh kalau nggak salah sebahu, matanya agak sipit gitu ya. Itu fotonya ada tuh di dinding kan. Nah kita tanpa nanya ke Nedia, kita udah mikir sendiri kalau itu tuh, oh ini kayak nih Ayla nih. Feeling ya? Feeling, soalnya kan di rumah itu kan ada 3 kamar.
ya kan. Katanya 2 kamar nggak layak ditempati, yang layak ditempati itu cuman kamar yang ini nih, yang kamarnya ada fotonya Neng Ayla ini. Makanya kita mikir kayaknya ini deh Neng Ayla ini belum lama, maksudnya belum lama pergi dari kamar itu, jadi kamarnya masih kayak baru kayak masih keurus gitu loh ya kan. Nah yang kita tahu tuh waktu itu dia bilangnya Ayla ini anak bungsunya gitu. Tapi di situ dia belum bilang ke kita kalau ternyata Ayla tuh udah meninggal. Jadi secara nggak langsung kita tuh sebenarnya nempatin kamar yang ternyata orang itu belum lama meninggal, belum genap 40 hari waktu itu tuh. Si baru banget. Nah itu, barulah tuh yang kayak tadi aku bilang tuh di hari ke-8 atau ke-9 gitu ya, udah mulai ngerasa ada yang aneh. Nah, jadi nih malam pertama ya yang aku rasain waktu itu kan biasa lagi tidur gitu. Nah tiba-tiba kebangun tengah malam. Aku yang pertama kebangun. Nah kebangunnya itu gara-gara di kaki kayak ada yang netes gitu kan. Aku pikir mah kan ini bocor gitu kan. Soalnya tuh kondisi kamarnya plafon kayak gini, tapi ada yang bolong. Bolong gitu. Jadi kerangka kayunya tuh kelihatan Kak. Nah di bolongan itu kan pinggirannya hitam kan, kayak bekas air. Yang air kering itulah pokoknya gimana apa disebutnya itu ya. Nah pas aku lihat ke kaki, tapi darah. Yang netes itu darah bukan air. Lah kaget kan, tapi nggak langsung ngeliat ke atas waktu itu. Ngebangunin Dewi dulu aku. Udah. Kenapa Fit gitu ya? Lu lagi head ya? Kataku gitu kan. Enggak, siapa lagi head? Fitri kali kata Dewi gitu kan. Ini di kaki darah siapa ya? Dilihat tuh sama Dewi kan. Orang aku juga lagi nggak head, terus pas sama Dewi diperhatiin gitu. Itu kayaknya dari atas deh. Coba lihat ke atas, kita sikut-sikutan kan. Cuman aku nggak berani lihat ke atas kan karena takut. Jadi Dewi tuh yang pertama lihat ke atas, tapi kita nggak mikir aneh-aneh. Cuman mikir ada bangkai tikus di atas atau apa. Makanya kan kena kaki gitu kan. Nah, terus pas Dewi tuh yang pertama kali ngeliat ke atas, itu emang darah netes dari balik yang kayu-kayuannya itu. Gitu. Nah, kan kita mikirnya, wah, ada bangkai tikus atau apa nih. Soalnya kan emang karena suka kucing berantem kan di atas. Tapi auranya itu udah beda. Pas ngeliat ke atas langsung merinding gitu kan. Yang tadi kita biasa aja. Nah terus nggak lama sama Dewi dilap tuh, sini dibantuin lap gitu kan darahnya ya. Nah habis pas ngelap itu kita inisiatif aja tuh buat sholat malam kan, karena seingat kita belum sholat isya juga pas itu kan. Ya udahlah karena udah agak merinding nih, kita wudu aja yuk gitu kan. Ya udah, nah itu kondisinya kaki udah dilap gitu ya Kak. Udah dibersihin. Nah jalan tuh ke dapur mau wudu kan. Tapi karena jadi rumahnya ini gini, ruang tamu, dapur sama kamar mandi tuh sekatnya tipis, itu kayak dari bilik gitu. Terus di sebelah kirinya itu ada jendela gede. Tapi tirai itu kayak yang udah lama nggak diganti, jadi kayak udah mulai tipis-tipis sobek gitu kan. Nah, pas mau jalan ke kamar mandi tuh udah ngelewatin dapur, kan kita ngelewatin jendela itu kan. Nah di jendela itu aku denger kayak ada suara cewek lagi napas tuh, kayak gitu suaranya jelas banget Kak. Tapi suaranya bukan kayak dari dalam, tapi dari luar kan. Nah aku di situ tuh mikirnya takutnya, wah ada yang ngintip apa gimana nih, belum mikir itu tuh makhluk halus atau apalah. Jadinya pas aku gini ini, aku beraniin buka itu jendela, takutnya emang ada maling atau apa kan gitu ya, soalnya gitu kayak cewek napas, tapi kayak capek gitu kan. Nah pas dibuka tuh gak ada siapa-siapa di pinggirnya. Aku beraniin diri kan, nengok gini gak ada, dan suara cewek yang tadi napasnya berat itu juga tiba-tiba hilang gitu pas aku tengok kan. Wah nggak bener kan. Langsung tuh aku tutup lagi tirainya, aku tutup lagi. Di situ Dewi udah ini berani kan, ketakutan. Wah bukan orang nih, ternyata pas kita lihat kok suaranya hilang gitu kan. Tapi kita coba buat positive thinking lagi. Udah nggak apa-apa, tetap kita lanjut aja ke dapur gitu ya, sambil pegangan tuh kan, tetap ngelewatin dapur, terus ke tempat wudhu gitu ya, deket kamar mandi. Nah pas di wudhu kan itu kan kita ganti-gantian kan. Nah pas
Dewi lagi wudhu tuh, aku ngeliat kan di dapur kayak ada orang lagi aktivitas gitu, kayak ada yang suara panci-panci, ada yang motong-motong di Hanya suara tanaman gitu, Kak. gitu. Mendengar apa ngelihat? Kita lihat ada bayangan. Oh. Nah, gak lama pas ada suara aktivitas itu, aku pikir nek dia kan, tapi aku belum manggil tuh. Nah, karena gak lama pas dari denger suara itu aku lihat ada bayangan cewek, tapi tingginya tuh hampir seplafon, tinggi banget, itu bayangan hitam tinggi gitu kan. Nah, tadi kan aku mikirnya apa itu nek dia ya? Mungkin bayangan nenek dia itu kena lampu lentera. Jadi kan di dapur itu kan ada lampu lentera kan. Jadi kayak pembiasan cahaya, aku mikir gitu, makanya dia jadi bisa setinggi itu. Lebih rendah dari objeknya. Makanya aku pikir bayangannya bisa setinggi itu. Manggil dong, nek dia gitu. Tapi nggak nyaut. Sedangkan suara berisik-berisikan di dapur itu masih aja lanjut. Dan bayangan itu juga masih kelihatan. Nah, pas sudah kita berdua udah selesai wudhu tuh, pegangan kan, karena kok hawanya beda nih, dipanggil nek dia tapi kok nggak nyaut. Terus bayangannya juga, jadi bentuk bayangannya ini, kalau nek dia kan pakai apa sih, kalau nenek-nenek itu suka pakai yang kerudung kayak ciput doang gitu kan. Nah kalau di bayangan ini itu kelihatan kayak ceweknya tapi rambut panjang gitu, jadi bayangan rambutnya kelihatan terurai gitu. Di situ tuh yang bikin kita parno juga kan. Tapi ya mau nggak mau kita kan harus ngeliatin dapur itu kan. Nah positif thinking gitu, ini nek dia. Pas kita lewat ke dapur, itu nggak ada siapa-siapa. Sepi, kosong. Sepi, itu bayangan hilang. Terus pas dilihat itu dapur, masih rapi. Nggak kayak bekas orang ngacak-ngacak gitu kan. Nah, wah, ada yang nggak beres nih. Kita dari dapur itu langsung lari ke kamar kan. Lari ke kamar, terus nggak lama di situ, itu yang kataku ada darah itu tuh, itu masih ada tetesannya dikit di kasur. Nah, karena kaget kan, itu masih ada, setahu aku udah dilap, kita bangunin nek dia, ketok-ketok kan, udahlah bodoh, mau enak mau enggak, orang kita ketakutan kan. Pas diketok-ketok di kamar itu ternyata cuma ada nek dia. Soalnya kakek Abdul tuh emang jarang tidur bareng sama nek dia lebih suka tidur di gubuk belakang yang ada di belakang rumahnya itu, yang nyatu sama kandang ayam. Nah di situ nek dia nanya, kenapa Neng, kenapa? Itu mah di kamar kok ada darah sih dari atas plafon, tapi nggak tahu darah apa. Coba mah lihat dulu mah, tadi soalnya udah dibersihin gitu kan. Ya udah tuh, nek dia ke kamar kita kan. Nah pas ke kamar tuh aku perhatiin ekspresinya nek dia ya. Kok dia kayak nggak kaget gitu loh, kayak oh yaudah nggak apa-apa, ini mah biasa, ntar emak benerin, bukan apa-apa, ini mah tikus paling gitu kan. Tapi mah tadi udah dilap, coba mah ntar kayak kakek Abdul suruh cek dong ke atas gitu ya. Iya nanti besok dicek, ini mah bukan darah apa-apa, udah tadi dibersihin. Itu atuh Neng, kalau pada aku mah tidur aja di kamar emak katanya gitu kan. Ya udahlah, jadinya waktu itu sholatnya di kamar nek dia, sama si nenek dibersihin. Udah ini mah besok nggak bakal kenapa-napa lagi gitu kan. Ya udahlah. Yang soal kejadian horor yang tadi di dapur itu, kita nggak cerita ke dia, kita nganggepnya ini tuh, apa karena kita orang baru ya, pengenalan kali namanya kita. Tinggal di situ udah gitu, emang suasana rumah itu serem, namanya rumah cuma ditinggalin kakek nenek ya, rumah jadul gitu kan, masih setengah bilik, jadi ya udahlah, kita nggak usah cerita gitu, nggak apa-apa, pengenalan malam pertama doang mungkin gitu kan. Nggak tahu itu tuh masih berlanjut sampai besok-besoknya gitu ya. Ada lagi. Terus ada Kak, satu hari ya, waktu itu di mana Dewi sama aku tuh pulangnya lagi nggak bareng. Soalnya Dewi lagi ada lembur, otomatis kan aku pulang duluan kan, kalau nungguin Dewi ya kelamaan. Nah mau nggak mau Dewi sendiri lah jadinya pulang lewat gang situ. Soalnya karyawan lain tuh nggak ada yang masuk ke gang kampung itu, rata-rata tuh pada ngemes di depan yang masih di jalan raya. Jadi karyawan pabrik itu yang cuman lewat gang itu ya aku sama Dewi doang. Jadi Dewi sendirian tuh, kalau nggak salah tuh pas mau jam 8, dia kan lembur sampai jam 7 tuh. Nah dia sampai di gang itu setengah 8 turun dari angkot. Di situ dia sempat ada nelpon tuh ke Fitri, Fit samperin gue dong ke depan jalan raya, gue takut ngelewatinnya. Ya bukan apa-apa ya, Dewi juga takut nyamperin ya, soalnya nggak ada yang nemenin gitu kan. Ya udahlah beraniin aja, kalau nggak sambil teleponan atau apa, ya udahlah nggak usah kata dia gitu kan, dimatiin kan. Nah, pas dia lagi lewat sendirian di situ tuh, Dewi cerita ke aku, dia ngelihat ada kuburan kebakar di pemakaman yang aku bilang itu tuh, kan ada kuburan kan. Nah, jadi tuh waktu itu ceritanya
dia biasa jalan, tapi dia jalan sambil nunduk karena emang seserem itu Kak, gangnya nggak ada lampu juga dan sepi, bener-bener jarang ada warga lewat gitu. Padahal kan istilah kata di dalam kampungnya itu rumah warga bisa dibilang banyak, tapi kenapa gitu ya jarang banget yang lewat ke situ kalau udah abis maghrib, kayak ya udah bener-bener pada di dalam rumah gitu. Nah pas lewat jalan itu nunduk, tapi dia ngeliat kok di sebelah kanan kayak ada yang lagi bakar-bakaran gitu kan, kayak ada api gitu ya. Ya jadinya kan Dewi kepo dong karena kelihatan dari itu, dia nengok. Pas dia nengok itu dia ngeliat ada satu kuburan kebakar, tapi kebakarnya itu kayak dari dalam Kak. Itu tuh gundukannya sampai retak-retak, itu kesaksiannya Dewi. Di situ dia langsung shock dong, tapi shocknya itu yang nggak bisa langsung lari, kayak langsung diem. Kalau kayak orang lagi di rumah kayak erep-erep gitu ya. Ke distract gitu ya. Nggak yang langsung lari gitu. Nah terus tuh nggak lama dari situ, dia ngeliat ada sosok hantu, tapi hantu itu kayak pakai baju pengantin Sunda gitu ya. Nah itu tuh ada di pinggir makam itu, mukanya pucat rata lah gitu ya. Terus kalau kata Dewi mah dia tuh kayak teriak minta tolong sambil nangis gitu. Nah itu kan posisinya agak jauh kan dari Dewi. Itu pas teriak minta tolong, itu tuh Dewi ngedenger tuh seolah-olah tuh kayak deket banget di kuping dia gitu kan. Padahal itu hantu posisinya jauh, tapi suara kayak ada di dalam telinga dia. Nah pas habis denger suara itu dia langsung bisa lari tuh. Lari sambil nangis kan Dewi kan. Nah gak lama tuh untungnya kebetulan banget ada bapak-bapak lewat bawa motor nyamperin dari belakang tuh kan, nanya ke Dewi, Neng kenapa lari-lari nangis gitu kan. Nah Dewi ngerasa itu juga tuh ketolong juga pas ketemu sama bapak-bapak itu kan. Dia langsung cerita, Pak tolong anterin saya Pak ke tempat mes saya gitu kan. Kenapa? Itu tadi saya lihat ada kuburan kebakar terus ada hantunya di sebelahnya gitu. Nah si bapak ini pas Dewi cerita kayak gitu, dia kayak nggak kaget. Dia tuh kayak hah, yaudah sini bapak langsung anterin gitu ya. Dewi nanya, emang bapak nggak ngeliat tadi gitu kan? Iya. Enggak sih, tapi yaudah sini bapak anterin aja di mana mesnya. Dianterin lah akhirnya kan Dewi sama bapak itu. Nah pas sudah dianterin ke mes, si bapaknya sekarang yang gantian malah lebih kaget. Jadi gini, pas sudah dianterin ke mes, udah nyampe depan nih, dia nanya gini ke Dewi, loh Neng tinggal di sini, katanya gitu kan. Iya Pak, emang kenapa gitu kan. Hah, gila si Danang. Bapak itu ngomong kayak gitu. Kenapa Pak? Itu mah Pak Danang ini atasan saya, personalia saya, kata Dewi gitu ya. Ini tahu nggak kalau Nek dia sama kakek Abdul itu orang tuanya Pak Danang gitu kan. Hah, nggak tahu Pak. Jadi ini yang nempatin kamu di sini Pak Danang ya? Iya, dan saya mah cuman ini doang training di sini. Saya kan dari Cianjur, training sebulan. Terus kata Pak Danang, mesnya di sini sama teman saya satu, Fitri gitu kan. Ih, bisa-bisanya si Danang nempatin di sini. Yaudah, dia kayak kaku gitu sih emang ceritanya, kayak mau cerita tapi kayak ketahan gitu kan. Iya, kayak ada yang nanti aja gitu ya. Yaudah ya Bapak langsung balik. Dia tuh kayak ketakutan gitu. Emang kenapa Pak? Ya nggak kenapa-napa. Kirain Neng tahu Pak Danang itu anaknya mereka gitu kan. Yaudah ya Neng, pokoknya banyak-banyakin baca doa aja dimanapun termasuk di rumah itu, dia bilang gitu kan. Ya Dewi mah heran-heranan kan, apa ada kaitannya sama rumah ini ya Pak? Teror yang dia lihat itu sama yang sebelumnya kita rasain di rumah itu kan. Nah tapi sayangnya waktu itu Dewi nggak langsung cerita ke aku soal dia tahu Pak Danang ini anaknya nih dia sama kakek Abdul, entah dikasih lupa atau karena udah ketakutan lihat kuburan duluan. Jadi pas nyampe mes tuh dia cuma ceritain soal kuburan itu, yang Pak Danang dia nggak cerita kan. Nah pas besokannya tuh, nggak besokannya banget sih, selang beberapa hari deh, kayak 2 harian mah ada ya. Nah aku dikasih lihat penampakan di pabrik. Tapi di situ posisinya belum tahu kalau ternyata sosok ini tuh udah meninggal gitu loh. Jadi waktu itu kan aku lagi makan sendirian tuh di kantor jam istirahat. Karena namanya anak baru ya waktu itu ya, jadi tuh aku tuh belum akrab banget sama orang-orang situnya, mas istilah kata nggak ditemenin lah gitu ya. Sedangkan sama Dewi kan beda kantor gitu kan. Ya udah, jadi karena suka bawa bekal makan sendirian aja tuh di kantor. Nah nggak lama ada cewek masuk pakai seragam pabriknya sama gitu ya, pucat mukanya,
putih, tapi putihnya tuh kayak putih pasi gitu loh bang. Iya, iya. Kayak putih kurang makan apa gimana gitu. Sempet aneh sebenarnya ngeliat dia, maksudnya ini orang lagi sakit kok kerja Iya, gitu iya. kan. Nyamperin ke dalam, duduk sambil biasa gitu, kayak dia tuh kayak bawa makanan gitu loh, bawa makanan. Nah pas aku perhatiin mukanya gitu ya, kok kayak nggak asing mukanya kan. Nah pas aku ngehin itu tuh berkali-kali, baru sadar kalau ternyata cewek yang waktu itu aku lihat di pabrik ini nih, itu mukanya mirip sama foto foto cewek yang ada di kamarku itu. Iya, iya. Nah aku langsung nyimpulin sendiri, loh apa ini Ayla gitu ya kan. Kok persis ya kayak yang di kamar fotonya. Ya udah aku ngobrol sama dia biasa, ngobrol tapi nggak tahu posisinya di situ, kok ternyata itu tuh bukan manusia gitu loh. Emang pas diajak ngobrol itu responnya nggak banyak, cuman kayak ngangguk iya gitu doang kan. Aku mah mikirnya lagi sakit kan. Aku tanya gini, kamu Ayla bukan? Biasa kayak so akrab gitu kan, namanya kaget ngeliatnya mirip. Terus waktu itu dia bilang gini, gitu doang kan. Oh alah kamu anaknya Nedia, kirain tinggal di mana, soalnya kata tinggalnya jauh gitu kan. Saat itu kakak belum tahu ya berarti ya? Belum tahu. Lah kalau tahu di sini mah kenapa nggak bareng aja? Tapi di situ aku tuh nggak nanya kalau dia tinggal di mana, karena aku mikirnya oh udah nikah kali ya, cuman beda kampung gitu loh. Terus tuh dia cuma bilang iya Ayla gitu, tapi lemes suaranya kan. Oh alah bener berarti. Loh kenapa kita nggak bareng aja, kan aku kan sekarang nempatin kamar kamu, kataku gitu kan. Nah pokoknya akunya banyak ngobrol, dianya cuman kayak di responnya nggak banyak. Ujung-ujungnya tuh seingat aku ada ngajakin dia pulang bareng. Yaudah nanti pulang bareng ya gitu kan. Dia ngangguk doang tuh gitu, nanti ditungguin. Nah waktu itu tuh seingat aku pas nggak lama abis ngobrol, aku tinggal ke kamar mandi kan, karena kebelet gitu ya. Nah nggak lama pas habis keluar dari kamar mandi udah nggak ada tuh di situ tuh. Ya udah aku mah mikirnya oh dia udah balik lagi kali ke tempatnya ya. Tapi kok bisa-bisanya ya Nek dia nggak bilang ternyata anak itu kerja di sini gitu. Itu pikiran belum ada macam-macam karena emang ngobrol biasa saat itu. Barulah tuh pas pulangnya ribut ngomong sama Dewi. Dew kita jangan pulang dulu. Kenapa emang? Ya udah diceritain tuh, lu tau nggak apa Ayla anaknya Nedi itu ternyata kerja di sini loh. Kan seriusan kok Nedi nggak bilang sih, katanya tinggal jauh. Maksudnya tinggal jauh tuh mungkin nggak sekampung doang kali. Orang gue lihat kok dia ada di pabrik ngobrol sama gue, kata aku gitu kan. Seriusan? Iya. Tadi udah diajakin buat pulang bareng, coba dah tungguin. Ya udah tuh nungguin kan. Terus ditanya sama Dewi, emang nggak minta nomor HP-nya dulu? Dia nggak kepikiran, seriusan gitu ya. Ya udah tuh ditungguin. Ada 30 menit mah aku merhatiin satu-satu gitu yang keluar pabrik, mana kok nggak kelihatan. Nah karena Dewi juga takut kemalaman kan ya. Ya udahlah nggak usah ditungguin juga, toh juga dia mungkin juga baliknya nggak ke arah sini. Enggak, maksudnya pengen ngasih tahu aja apa pulangnya lewat gang ini, kan pasti dia juga tahu lah gang ini orang ini gang arah rumahnya kan gitu ya. Tapi karena Dewi udahlah nggak usah ditungguin, lu besok aja sih, toh juga besok ketemu lagi gitu ya, karena takut kemalaman. Ya udahlah kita lanjut pulang aja tuh. Nah pas lanjut pulang nih, ini udah berdua nih ya posisinya ngelewatin gang yang buat menuju mes itu. Nah di situ yang katanya Dewi ngelihat ada kuburan kebakar, nih lagi di posisinya aku yang dikasih lihat pas lagi lewat gang itu. Dewi juga kan? Sama, Dewi juga sama. Nah Dewi bilang dia kan di sebelah kanan tuh, aku di sebelah kiri, dia sampai tukeran dong posisi. Iya tuh, dia nggak mau yang deket sebelah kuburan itu kan. Iya itu yang kemarin gue lihat di situ ada yang kebakar kuburannya. Dan herannya gitu ya, setiap kita pulang lewat situ tuh nggak pernah ada barengan gitu, berdua mulai yang Dewi sendiri aja tuh, karena lagi kebetulan aja kan ketemu bapak-bapak bawa motor. Nah pas lagi nggak lama tuh kita pas Dewi bilang itu tuh yang kemarin ada kuburan kebakar gitu kan. Nah aku tuh yang dikasih lihat, tapi dikasih lihatnya bukan sosok pengantin yang Dewi ceritain. Jadi aku ngelihat di kuburan itu tuh Ayla. Tapi pakai seragam pabrik yang tadi aku lihat pas siang gitu loh. Rapi berarti ya. Pas Dewi cerita itu tuh kuburan yang kemarin gue lihat ya. Nah pas aku nengok tuh, loh itu kan Ayla lagi diri di samping kuburannya itu loh. Aku gini, Dew apa? Itu ada cewek pakai seragam pabrik, siapa gitu kan? Dewi ngomong gitu ya. Nah pas aku perhatiin lagi di situ tuh, sumpah mirip banget sama sosok cewek yang ngaku Ayla itu ya.
yang ngomong sama aku tadi siang di kantor, di situ udah langsung sadar, oh bukan manusia berarti gitu kan. Karena pas lagi ngeliatin kita dari kuburan itu tuh, itu kelihatan banget mukanya pucat dan maaf itu matanya aja hitam gitu, hitam semua sepenglihatan aku ya sama Dewi pas itu. Ya berarti bukan orang dong. Ya udah tuh pas udah tahu kayak gitu, dan mati loh berarti hantu gitu kan, setan gitu ya. Langsung pegangan tuh, lari kita ngibrit di situ. Itu maaf banget ya pas ngibrit aja aku sampai ninggalin Dewi, sampai Dewi aja ngejar. Siapa aja yang cepat duluan ya? Iya, saking kagetnya itu. Nah, pas udah nyampe mes, tahu-taunya kita ditinggal berdua di situ. Jadi Dewi kayaknya baru baca SMS dari Pak Danang sih pas hari itu ya. Jadi ternyata Pak Danang tuh ada ngasih tahu Dewi, Neng, maaf ya, nih dia sama kakek Abdul beberapa hari ini nginep dulu di rumah bapak. Soalnya ada urusan, tapi dia nggak bilang urusannya apa, cuma itu doang. Loh, berarti kita berdua dong di sini. Makanya pantesan pas nyampe mes kok sepi ya, ternyata lagi ada urusan. Ya udah tuh, pas malamnya selesai bebersih, kita masih agak ketakutan tuh. Pokoknya kita setiap ke kamar mandi atau kemanapun itu berdua, kita nggak mau sendiri-sendiri. Di situ kita bilang gini, ngerasa nggak sih kita udah mulai ngerasain hal-hal yang nggak wajar gitu loh. Nah kita diskus buat bilang ke Badanang, gimana kalau besok kita ngajuin ini aja, pindah mes ke Badanang gitu. Gak apa-apa deh di tempat yang lebih kecil atau apa, yang penting gak di sini. Gue takut ya, sama maksudnya kita berdua takut kan. Apalagi pas kita lagi ngobrol-ngobrol di kamar itu kan ada foto Ayla kan. Di kamar itu. Entah saking ketakutan atau halusinasi, gak ngerti lah pokoknya Maya. Itu aku lihat fotonya itu ngedip 2 kali matanya. Nah pas kita lagi ngomong sosok Ayla itu, berarti yang sosok yang gue lihat di pabrik sama yang tadi di samping kuburan itu tuh mukanya sama loh, berarti dia bukan manusia dong. Nah aku perhatiin ke fotonya, kayaknya kesuges sih, nggak tahu kesuges atau apa, itu ngedip 2 kali. Pas ngedip 2 kali, wah kaget, refleks sama aku langsung diturunin bingkai fotonya tuh, aku tutup, aku masukin ke ini kerak, ke laci. Udah nggak mau ngeliat foto Ayla itu lagi kan. Di situ aku bilang lagi ke Dewi, udah deh kita fix besok pengajuan pindah aja ya. Kayaknya ini ada hubungannya deh. Tahu nggak sih Ayla itu sebenarnya kemana? Ya kita belum bisa mastiin udah meninggal atau belum ya. Takutnya itu cuma sosoknya yang menyerupai anak ini gitu kan. Nah ya udah tuh besokannya ketemu sama Pak Danang kan. Bilang lah kita, Pak mau pengajuan Pak, mau pindah mes. Kita ceritain semua kejadian yang kita alamin, gini kayak yang aku ceritain tadi di awal. Tapi Pak Danang responnya cuma gini doang. Neng kan berdua di sini cuma sebulan doang. Ini udah hampir mau jalan 2 minggu, sisa 2 mingguan lagi. Gak apa-apa, tahanin aja. Kalau soal horor-horor kayak gitu mah, gini nanti Bapak datangin orang pinter dah ke situ buat jampe-jampe apa. Udah tenang aja, ntar malam Bapak kirimin. Lagian Neng, kalau misalkan Neng mau ngemes di luar, Bapak dapat budgetnya cuma di situ. Ya kan. Terus kalau mau pun bayar sendiri itu 400 untuk tangsi itu kan lumayan kan, 400.000 lumayan loh Neng. Dan lagi juga semisal pun yang ada uang ini udah pada penuh nih yang di depan pabrik, makanya Bapak juga nempatinnya di situ. Udah tahanin aja 2 minggu, mantar Bapak panggilin orang pinter termalam, janji ya Pak gitu kan. Iya janji, tapi sekarang nih dia sama kakek di rumah Bapak dulu ya, masih ada urusan gitu. Ya udah jadi kita masih berdua lagi kan di situ kan. Nah ya udah tuh pas malemannya kita tungguin, ternyata gak datang orang pinternya. Gak datang, iya. Malahan mah kali ini aku yang dikasih mimpi. Jadi dibilang mimpi enggak, tapi dibilang sadar juga enggak. Jadi posisinya setengah sadar, antara mimpi enggak mimpi lah ya kan. Kebangun lagi tuh aku tuh tengah malam, gara-gara ada yang netes ke muka. Nah tapi situasi malam itu memang lagi hujan. Nah kayak aku pikir, aduh bocor nih kayaknya, udah itu kan plafonnya kan bolong-bolong kan. Oke, pas buka mata ya biasa aja, tapi pas ngelap kayak gini, kok darah gitu kan, yang kayak waktu malam di kaki itu. Lah kaget kan, langsung bangunin Dewi. Udah, kenapa Fit gitu kan. Pas dia bangun, dia kayak kaget gitu, kok muka lu berdarah gitu kan ya, nggak tahu ini apaan gitu kan ya.
dilap lagi tuh sama Dewi tuh, cuman nggak ada yang berani ngeliat ke atas. Oh iya. Cuman kayak jangan, gak usah ngeliat ke atas gitu kan ya. Nah karena Dewi sambil merem, dia tidur tuh. Pas dia tidur, aku coba tidur lagi, tapi pas gini tuh nggak mau ngeliat ke atas, cuman merem. Dan seingat aku tuh ini apa ya, minggir gitu ya. Minggir, tidurnya miring. Nah pas miring ini tiba-tiba kayak ngerasa ada yang netes lagi kan. Iya. Nah ini tuh sebenarnya kayak udah agak nyenyak sebenarnya. Tapi yang kayak aku tadi bilang, setengah sadar setengah enggak ya, antara itu. Pokoknya pas aku buka mata dia, pas ada ngerasa netes, itu maaf ya, persis di atas aku tuh, itu ada mayat cewek gantung diri pakai baju pengantin. Dan itu tuh darahnya itu keluar dari selangkangannya itu. Jadi dia tuh kayak ngangkang gitu di atas aku, terus nah itu tuh darahnya keluar dari selangkangan. Wah, di situ langsung kesentok lagi, kaget. Astagfirullah ngebangunin Dewi tuh. Dewi kebangun tuh, tapi karena refleks aku ngebanguninnya kasar ya, mau lari keluar, jadi Dewi tuh ketarik sama aku, dia jatuh dari tempat tidur. Cuman karena takut, aku nggak hirau tuh sama Dewi pas lagi jatuh, jadi dia karena ketakutan juga nyusulin aku keluar sendirian tuh. Katanya, kenapa kok itu berdarah lagi, dilap lagi mah hilang gitu ya. Terus ya udah aku cerita ke Dewi yang soal tadi ngeliat sosok itu, nggak tahu mimpi atau enggak, tapi itu jelas banget. Dan lo lihat sendiri kan, itu bekas darahnya tuh ada. Ini mah darah yang katanya kemarin tikus kali, nggak tahu tikus atau apa. Intinya gua mimpi ini darah tuh asalnya dari selangkangan tuh mayat gitu ya. Nah tapi kita juga nggak mungkin di luar kan. Pas udah coba buat tenang Fit, tenang. Nah di situ nelfonin Pak Danang. Sialnya tuh Pak Danang tuh nomor tuh kayak nggak aktif mulu gitu loh kalau malam kan. Bisa dihubungin. Iya, sekalinya bisa pun nggak dibales, nggak diangkat gitu kan, kayak sebelumnya gitu ya. Ya udah tuh, mau nggak mau kita tetap harus masuk. Masuk. Nah tadinya niatnya mau tidur di ruang tamu kan, tapi sama Dewi diberaniin tuh ngeliat ke kamar, nggak ada apa-apa kok Fit gitu ya. Nah sedangkan kalau yang bekas darah itu masih ada kan, maksudnya bekas lap-lapannya. Tapi darahnya mah kok nyata gitu ya. Iya, makanya kayak setengah sadar gitu ya. Nah karena akunya waktu itu masih agak takut masuk kamar, kayaknya sih malam itu di ruang tamu tidurnya. Cuman pas udah mulai kayak gak nyaman, banyak nyamuk atau apa, beraniin diri buat masuk lagi ke kamar itu. Nah udah tuh aku udah tekad banget besoknya pengen cerita ke Pak Danang ya soal ini. Mana katanya mau didatengin orang Peter, gak ada tuh pas malam. Malah aku ngerasa lebih parah ya, karena aku dikasih mimpi yang bener-bener gak enak itulah. Nah pas besokannya mau ngomong sama Pak Danang, ternyata dianya lagi nggak masuk. Pak Danangnya? Di telepon nggak aktif kan. Ya udahlah, malam besoknya lagi ngomong atau apa, intinya harus ketemu sama Pak Danang dulu kan. Nah tapi ternyata pas malamnya ini yang menurut aku tuh paling parah, karena ini terjadi sama Dewi ya. Jadi Pak Danang waktu itu kan bilangnya kisarannya cuma kayak 4 harian gitu ya, nih dia sama kakek Abdul tuh di rumahnya ya, tapi ternyata belum balik-balik kan. Ya udahlah, jadi malam itu kita terpaksa masih berdua lagi. Sebenarnya udah mulai males di situ, tapi kita nggak ada pilihan lain kan. Kita coba berani-beraniin, nggak taunya itu sekitar masih jam 2-an, apa jam 2 apa jam 1 lah gitu ya. Ada yang ngetok-ngetok pintu kamar, suaranya nek dia gini, Neng Fitri, Neng Dewi bangun, udah subuh, bilangnya gitu kan. Sedangkan di jam aja tuh baru jam 1-an kayaknya kan. Kok bisa-bisanya bilang subuh ya? Tapi suaranya suara dia. Kita di situ sempat seneng karena berarti udah pulang nih. Mungkin pulangnya dadakan kali malam-malam gitu ya. Ya kita seneng dong karena ada nek dia, kita jadi nggak takut. Kita excited tuh buka pintunya. Pas buka pintu, itu nggak ada siapa-siapa. Kita panggil, Nek dia. Udah cuma kayak ada suara jangkrik kebun aja itu yang kedengeran, nggak ada siapa-siapa. Terus tempat iseng juga ngeliat ke kamarnya, nggak ada. Loh itu suara siapa dong? Wah kita sih karena sebelumnya kita udah ngalamin yang nggak wajar nih, kita udah langsung nyambung, ini gangguan lagi. Nah terus balik lagi ke yang awal aku tadi bilang, karena kan tuh sekatnya cuma kayak setengah bilik doang kan jadinya pas. Jadi dari ruang tamu ke dapur itu kelihatan banget. Nah nggak lama abis ngecek ada Nendia atau enggak, itu Dewi yang pertama kali ngeliat. Dia ngeliat di dapur sosok hantu pengantin itu lagi, yang pakai baju pengantin tapi pengantin adat Sunda gitu loh. Tapi posisinya di dapur itu tuh samar-samar, jadi kayak tembus pandang gitu loh. Itu dia
kayak lagi diri di dapur kayak sambil recet lah gitu loh. Jadi Recet? berisik di dapur. Oh, oke. Pas ada sosok itu kayak berisik di dapur kan. Tapi gak ada kakinya. Pas Dewi ngeliat itu, aku sempet dikasih lihat juga, emang tembus pandang. Tapi kelihatan bentukannya itu sosok hantu pengantin Sunda itu kan. Nah pas kita ngeliat kayak yang sebelumnya lagi, kita tuh kaku loh. Kayak gak bisa langsung lari, enggak. Iya, iya. Kenapa ya bisa kayak gitu ya? Ya mungkin Kita ke distract takut. kali kayak. Kita Saking takut. takut yang berlebih mungkin ya. Iya, tapi kita tuh kayak gak dikasih bisa buat lari gitu Betul, kan. teriak aja bahkan nggak bisa. Banyak Iya. kejadian yang seperti itu. Nah gitu, nah posisinya kayak gitu. Yang parahnya lagi adalah kayaknya Dewi ini dia terlalu fokus ngeliatin sosok gitu. Kalau aku mah kan pas ngeliat, astagfirullahaladzim, langsung gini kan. Ngalihin. Itu sama Dewi diliatin gini, dia udah kayak langsung terhipnotis atau gimana gitu. Aku dia gini tapi nggak ngedip kan, gini aja ngeliatin ya. Terus itu samar-samar aku lihat sosok hantu itu tuh berubah jadi asap gitu. Asap tiba bles. Itu samar-samar kayak agak asap putih gitu ya. Itu masuk ke Dewi dari atas. Gini. Pas masuk ke sini, dep. Kan tadi aku pegang Dewi kan. Dia langsung kejeng-kejeng tuh sambil nangis. Lah kaget kan aku ya, loh. Tiba-tiba teman aku kesurupan kayak gini ya, gimana ya? Pas lagi nangis gitu kan sambil kejeng-kejeng gitu, itu kan rambutnya agak panjang kan. Ini dia mulai kayak gitu. Tapi sambil nangis. Wah, itu kaget banget pas dia udah kayak gini-gini ya. Itu cuman beberapa jambakan doang ya. Maaf, itu udah keluar darah gitu loh. Wah, itu sumpah anak 18 tahun dikasih penampakan gitu. Bingung gak tuh? Iya, bingung gak tuh? Terus sempat inget nelfon Pak Danang gitu ya, sambil keluar kamar itu juga ya. Nggak diangkat-angkat. Terus aku kan tinggalin Dewi di ruang tamu kan. Aku keluar tuh, pintu tetap aku buka lah. Aku takut kan ya. Terus aduh Dewi gimana? Jadi gini-gini aja terus, mana itu kelihatan udah ada darah ngocor gitu kan. Tapi aku bacain surat juga masih kayak gitu. Mau nggak mau aku harus minta bantuan sama warga, walaupun rumahnya agak jauh-jauh, ya udah aku harus terpaksa ninggalin dia. Daripada aku di situ aku nggak bisa ngatasin mau gimana. Aku cuman ngarepe gini, selama pas aku lagi nyari bantuan Dewi nggak semakin parah, udah ngarepe gitu aja. Ngarep dengan sendirinya lah gitu ya. Nah untungnya alhamdulillah tuh nggak lama, pas dapet satu rumah yang aku ketok-ketok tuh ada yang keluar tuh kan, yang sebelumnya tuh nggak keluar tuh. Nah yang rumah kedua ini keluar bapak-bapak, aku ceritain gini langsung sama dia ke situ. Tapi untungnya dia waktu itu tahu ini ada temennya kayak sejenis orang pintar gitu yang bisa ngatasin. Itu mah kesurupan kayak gitu mah bukan kesurupan biasa gitu ya. Udah tunggu terbapak samperin dulu temennya. Nyamperin tuh kan berdua tuh. Untung rumahnya tuh kayak nggak terlalu jauh gitulah. Masih satu RT lah gitu kan hitungannya. Gitu ya. Udah tuh disamperin, kayak singkat aku waktu itu adalah 5 orang yang ke situ ya. Pas ke situ ya untungnya sih Dewi masih di situ. Aku tuh takutnya kalau kelamaan takutnya dia keburu ngelukain diri sendiri atau apa. Tapi untuk kepalanya ini emang udah berdarah ya kan. Wah pada kaget tuh di situ kan. Gak tahu Pak, tiba-tiba teman saya tadi ngeliat ada sosok hantu gitu kan, misalkan di dapur gitu ya. Aku jelasinnya kayak sumpah berepotan banget waktu itu karena udah Pak buruan aja sembuhin gitu kan. Nah itu lumayan lama, nggak langsung sembuh, dibilang hampir sejam deh, kayak hampir sejam ya. Aku lupa inget juga ya waktu itu ya. Intinya adalah pas lagi diobatin itu ditanya sama orang pintar tapi pakai bahasa Sunda. Bahasa Sunda halus gitu yang nggak aku ngerti ya. Pokoknya ditanya, kamu siapa gitu ya? Kamu ngapain kesini gitu ya kata. Intinya dia bilang dia Ayla. Dia Ayla, dan kenapa dia ada di situ? Karena ada yang manggil dia. Gitu. Manggil. Ada yang manggil dia buat datang ke dunia ini, bilangnya gitu kan pas sama kesurupan itu. Nah nggak lama habis itu untungnya Dewi bisa teratasin tuh. Cuman yang kepala itu langsung pakai kain yang ada kan, pakai perban tuh diobatin. Namanya Biska itu lemes kan. Dewi masih nangis, tapi kondisinya waktu itu udah gak kesurupan, dia masih nangis. Saya sambil megangin kepala, baru kerasa sakit kan. Namanya habis itu rame kan di situ. Terus coba telepon si Danangnya gini. Gak diangkat-angkat Pak. Nah gak tahu kayaknya ada salah satu dari mereka ada yang bantuin ini. Pas banget, karena kan kita jadi gak kerja dong. Jadi di situ ditemenin sama bapak itu tuh, sama istrinya tuh buat ini, kasihan nih anak masa ditinggalin berdua, tungguin dulu sampai Danang sama Nedia kakek Abdul datang ke sini gitu kan.
Nggak lama tuh paginya jam 7-an atau jam 8 gitu datang tuh mereka Pulang. pada sama Nedi sama kakek Abdul. Langsung lah istilah kata dicerca kali ya. Somasi lah ya. Iya disomasi sama warga. Gini lah kayak sempat heboh lah gitu ya. Kenapa gini? Itu tuh apa anak orang kesurupan di tempatnya gini. Katanya pas ditanya arwahnya ada yang manggil gitu kan. Nah, barulah dari situ singkatnya gitu aku jadi tahu apa penyebab kematian dari Ayla ini. Dan di situ pula aku 100% baru tahu ternyata Ayla udah meninggal, bukan manusia lagi. Dan kita nempatin kamar orang yang belum genap 40 hari meninggal gitu kan. Nah, jadi ini tetangga nih cerita nih sebelum Pak Danang tiba. Neng tahu nggak kenapa di sini sepi gitu? Itu tuh sepi semenjak Neng Ayla meninggal. Dulu mah di sini itu gang kampung biasa aja, tukang somai lewat, tukang ini lewat gitu, nggak sesepi kayak sekarang. Oh jadi sebenarnya mah rame, emang rame-rame aja. Ya rame di sini juga rumah masih banyak, itu sepi semenjak Neng Ayla meninggal. Soalnya apa Neng? Katanya banyak yang digangguin, bukan Neng doang. Gitu. Kayak tukang dagang aja katanya pas lagi lewat ada yang ngetawain lah, ada yang dijegat katanya sama hantunya Neng Ayla ini. Makanya kita warga setiap habis maghrib tuh sepi ya karena itu Neng gitu. Cuman emang karena maksudnya kita nggak saling cerita gini-gini, kita juga takut gitu loh. Sekarang gini kita aja yang cuman lewat gang itu aja suka dihantuin, suka dijailin, apalagi Neng yang istilah kata disarangnya gitu loh. Iya benar. Makanya yang bapak yang pertama itu ya kaget loh kok bisa-bisanya disarangnya yang gitu kan. nganterin itu ya, yang nganterin si Dewi. Makanya dia kaget loh, bisa-bisanya kita aja yang cuma pada ketakutan gitu. Nah, ternyata yang soal penampakannya Neng Ayla ini, itu tuh tetangga kan, maksudnya orang-orang situ kan udah banyak yang lihat. Udah sempat cerita sama Pak Danang sama keluarganya gitu ya. Ngadu lah ya. Ngadu. Tapi Pak Danang tuh kayak nggak percaya, nih dia juga nggak percaya karena apa? Mereka tuh nggak pernah ngeliat Neng Ayla ini jadi hantu atau sosok yang suka ngantungan gentayangin orang gitu kan. Tapi pas udah kejadian kayak gini, bapak kata tetangga, bapak lihat sendiri kan, makanya percaya Pak gitu kan. Emangnya juga gini sih, mungkin kalau sama keluarga sendiri tuh emang gak nampakin biasanya. Mungkin tapi orang-orang lain ya. Makanya Pak Danang tuh saya nggak pernah percaya pas orang-orang sini bilang katanya adik saya jadi hantu gentayangan. Saya sakit hati gitu, masa adik saya dibilang hantu gentayangan. Tapi sekarang kan udah ada buktinya nih. Tuh anak bawaan bapak dong sampai kesurupan kayak gitu. Jadinya Dewi tuh pas hari itu juga dijemput sama orang tuanya, mutusin udah resign gitu kan. Langsung kan aku bantuin teleponin orang tuanya. Aku juga waktu itu dijemput cuman duluan Dewi, aku sore dijemputnya. Nah, di situ Pak Danang minta maaf sama aku, katanya bukan maksud apa-apa. Dia bilangnya gini, nggak ada maksud yang aneh-aneh kok. Bapak tuh nempatin kalian di sini karena kan dia kan dapat kepercayaan dari bos, ya terserah lah ditempatin di mana gitu ya. Cuman ini buat nemenin orang tua bapak doang. Soalnya tuh katanya orang tuanya dia, Nek dia sama kakek Abdul ini semenjak Neng Ayla meninggal itu kayak agak keganggu mentalnya. Jadi dilema juga kali kayak. Jadi katanya setiap ngelihat anak cewek seumuran nih yang umurnya nggak beda jauh tuh suka dipanggil-panggilin kayak, Iya. Neng balik sini ke rumah, ngapain, mau kemana? Ya jelas-jelas itu anak orang gitu ya. Katanya sampai maghrib aja gitu ya, belum masuk ke rumah kayak diem aja nungguin. Katanya pas ditanya sama tetangga, ngapain mah di luar ini nungguin si Ayla pulang gawe, belum nyampe padahal udah meninggal. Iya, kayak belum terima lah kayak. Makanya Pak Danang tuh maksudnya nempatin kita cuma buat ngobatin kerinduan orang tuanya aja kali. Kata biar nggak gila atau apa, karena semenjak kita ada di situ mah mendingan nggak yang gimana gitu kan. Tapi kita tetap nggak bisa maklumin lah, masa iya kita dikasih. Masalahnya diteror loh. Mungkin kalau emang Aylanya nggak neror mah nggak apa-apa ya. Nah, dan ternyata ini setelah kejadian itu, aku pun jadi tahu penyebab dia meninggal itu kenapa. Jadi Neng Ayla ini kan ada pacaran sama teman pabriknya pas masih hidup ya. Orang Bandung katanya cowoknya. Hampirlah pacaran mau setahun mah ada kayaknya waktu itu pas denger ceritanya mah. Pas hari H mau nikah, pas akad ini, itu belum akad sih, maksud itu pas udah pakai baju, udah siap di rumah itu, udah mau nikahan. Jadi kan selama pacaran tuh cowoknya bilang dia tuh yatim piatu, perantauan gitu ya. Di Bandung tuh udah gak ada siapa-siapa, dia cuma hidup sebatang kara gitu. Ternyata istrinya sama anaknya datang.
Oh. ke situ yang dari Bandung, langsung Oke, bilang, loh saya istrinya dia, loh ini anaknya dia udah berkeluarga loh, bukan bujang loh, gitu kan. Nah, sampai mertuanya juga katanya ikut kan, pada shock lah di situ. Jadilah nggak jadi nikah kan pada hari itu. Padahal udah rapi, udah pakai gaun, udah make up gitu, udah pakai baju ini. Nah, pas tahu kayak gitu si Ayla shock dong. Iya. Shock kan ya, karena nggak bisa dilanjut karena protes. Terus calon suaminya juga minta maaf gini-gini, nggak bisa lanjut ya, ketahuan malu lah kan dia. Betul. Hari itu juga dibawa balik lagi sama istrinya, tuh jadi urusan mereka lah ya, yang soal berantem ini gimana. Intinya pas habis keton kayak gitu, si Ayla ini ngerem di kamar, shock kan, malu juga, kaget. Untungnya waktu itu cuma mau akad doang kan, masih ada keluarga-keluarga, bukan yang nikahan yang pakai tenda resepsi gitu ya. Nah mungkin di sini keluarga tuh mikirnya gini, Ayla itu kan sebenarnya orangnya ceria kan, gak mungkin dia ngelakuin hal-hal aneh. Dia mungkin cuma namanya cewek sedih kan, ya udah dibiarin aja gitu di kamar ya. Iya, nggak bakal mikir ternyata dia bakal gantung diri. Nah, tapi sebelum ditinggal lama di kamar, Pak Danang nih kakaknya sempat ada nyamperin Ayla, nanya, udah bukan nanya sih, kayak nenangin gitu ya, kayak udah jangan sedih gini kan gitu kan. Nah, di situ Ayla katanya ada jujur kalau ternyata dia udah hamil gitu, makanya dia agak stres juga ya sama si cowok itu gitu. Dia kondisi mengandung. Tapi belum yang gede banget, 3 bulan kali ya waktu itu Maya bilangnya ya. Wah, Pak Danang sempat kaget tuh, cuman karena situasinya lagi nggak baik, genting gitu ya, dia nggak langsung cerita sama orang tuanya, takutnya orang tuanya shock juga kan. Yaudah tenangin diri dulu, kamu udah nggak usah nangis ini udah tidur gitu kan. Pak Danang cerita tuh, ditinggalin sendirian di kamar pas maghrib kan, gak keluar kan. Pas dibuka, pas Neng kan dikunci sama dia, kayak dia di dalam ya, gak ada respon, didobrak tuh kan. Pas didobrak, ya maaf udah posisinya udah kegantung gitu. Nah herannya gini, kenapa pas dia lagi gantung diri mungkin gak ada suara atau apa, gak ada yang denger ya. Itu situasinya tuh di dalam rumah gak ada siapa-siapa, jadi pada nimbrung di luar. Pak Danang di situ dia nyeritain sambil nangis, dan dia sebenarnya ngerasa berat buat cerita ini karena dia ngerasa bersalah. Coba aja waktu itu dia nggak ninggalin Ayla sendirian di kamar, mungkin Ayla nggak bakal gantung diri. Tapi dia juga nggak bakal kepikiran kalau Ayla tuh bakal senekat itu gitu loh. Makanya dia rasa nyesel banget, dan apalagi pas tahu orang tuanya kayak kena mental gitu. Ya udah, pas dia dapet kita nih, ditempatin aja kali di sini ya, biar mama bapak nggak kepikiran. Dapet hiburan lah intinya ya. Oke lah, di situnya kita masih ngertiin kan, kayak ya udahlah mungkin ini kan sebagai bentuk kasih sayang anak atau apa ya. Tapi ya tetap lah kita nggak bisa lanjut di situ. Nah, apalagi Dewi udah kayak gitu, toh kerjaan masih bisa dicari kan. Aku juga pas lagi ngelihat, cuma trauma ada ngelihat teman sendiri kesurupan sampai kayak gitu. Terus yang waktu itu aku setengah sadar itu ngelihat sosoknya gantung diri itu tuh persis banget di ingatan aku. Ya mau nggak mau mending udahan aja. Iya. Apalagi di pabrik udah dikasih lihat. Terus aku pernah tanya solusinya gini deh, nggak apa-apa lanjut kerja deh kalau Dewi kan udah nggak mau ya, udah trauma berat katanya dia. Kalau aku masih mau lanjut nggak apa-apa, tapi asal mesnya jangan di situ. Tapi nggak ada timbal balik yang baik gitu ya Kak, dari Pak Danangnya juga. Maksudnya kenapa nggak mau jadiin tempat lain? Nggak bisa Neng, ini udah tinggal 2 minggu ini Bapak cuma bisa ngasih di sini. Kalau mau ini pindah mes bayar sendiri gitu. Iya, karena sesuai budget mungkin ya. Iya, ya udahlah, daripada Danangnya juga kayak ogah-ogahan gitu kan. Jadinya ya udah kita berdua resign, nggak nyampe sebulan di situ. Jadinya nggak lolos training yang di Bekasi, jadi nggak lanjut kerja juga yang di Bekasi. Gagal lah jatuhnya ya. Fitri gagal. Nah berarti di sini Pak Danang ini Mas nggak sepenuhnya real dia tuh jahat ya kayak sebenarnya ya. Iya, enggak sih. Ada alasan-alasan tertentu lah ya. Tadi alasannya Iya, alasan-alasan tertentu yang dia pun mungkin punya hati nurani lebih ke orang tuanya gitu kan. Ditambah ada faktor-faktor lain nih, kayak semisal dari low budgetnya ini gitu kan. Dia bilangnya low budget. Oke. Karena waktu itu pas kan dia kan awalnya kan nggak percaya kan kalau adiknya ternyata jadi hantu gentayangan, tapi sudah kejadian ini percaya, barulah dia dengerin saran dari orang-orang sekitar buat kayak semacam apa ya, ngadain pengajian ulang lagi gitu ya. Oh, di situ dia ada yang gitu. Nah, tadi kan yang katanya pas kesurupan itu kan katanya dia ada yang manggil ya. Itu tuh ternyata ada kaitannya sama kakek Abdul. Oke, maksudnya? Jadi kan pas aku bilang kakek Abdul ini sering tidur di gubuk belakang kan. Nah, itu tuh pas Pak Danang ngelihat ke sana,
itu kayak ada semacam apa ya, alat-alat sajen gitu. Di Saya situ nyambung, makanya dia pas lagi kesurupan terpanggil. di situ Oke. kayak ada kembang 7 rupa, tapi Pak Danang ngebilangin ke aku sama Dewi, ini kalian aja yang lihat ya, jangan dibilangin ke warga gitu ya. Kan Pak Danang juga pas ngedobrak gak bakal mikir ke sana, cuma dia ada feeling pas aku jalan kesurupan, katanya dia ada yang manggil gitu ya. Ada yang manggilnya berarti ada yang main dukun dong gitu kan. Iya. Terus aku bilang, kakek kalau tidur di mana? Pak Danang kayak langsung insting sendiri, itu tidur di gubuk belakang gitu. Pasti buka lah, iya itu ada kembang 7 rupa lah, kayak semacam sajian-sajian gitu. Pokoknya di situ tuh ada air kendi juga, di situ tuh ada fotonya Ayla di situ. Nah itu tuh persis banget, aku tahu itu kakek Abdul kalau tiap malam tuh tidurnya di situ. Nah di situ Pak Danang udah bisa nyimpulin, oh ini bapak mungkin ada minta bantu sama orang pintar buat, maaf gitu, mungkin sejenis kayak ngedatengin arwahnya Ayla, entah mau komunikasi atau apa gitu kan. Tujuannya. Tapi mungkin untuk ngerasuk ke orang gitu. Kalau aku sendiri kan nggak ngerasa kesurupan ya. Nah jadi mungkin larinya ke Dewi. Pokoknya yang 11-12 lah perawakannya kayak Ayla gitu, yang seumuran gitu. Jadi ya ada hubungannya sama kakek Abdul tuh gitu. Yang dimaksud ada yang manggil itu ya bapaknya sendiri. Nah itu untuk selanjutnya gimana tindakan Pak Danang ke kakek Abdul itu nggak tahu, tapi itu nggak dibocorin ke warga saat itu. Udah ya Neng, tolong ya Neng, jadi iya udah cukup, kalau mau cerita ke orang tua Neng aja, maafin tingkahnya bapak, nanti biar ini bapak yang urusin gitu. Apa mungkin karena shocknya orang tua gitu, jadi kangen yang berlebih, mungkin bisa dia jadi ngedatengin ini atas dasar kangennya gitu, bukan semata-mata buat kakek Abdul ini lain gitu. Depresi tingkat dewa mungkin ya, maksudnya sampai gitu. Jadi nyari jalannya aja yang salah gitu kan. Iya, sampai ke orang pinter loh, sampai kayak manggil arwahnya lagi buat bisa komunikasi gitu. Makanya kita sering ngelihat penampakan nenek Ele yang mungkin gitu juga. Karena dia ngerasa dipanggil juga. Oke. Mungkin jadi nggak tenang. Mungkin salah lah mungkin ya Pak. Kakek Abdul ini salah. Mungkin kan tujuannya kita mendoakan aja lah kan cukup ya. Iya. Nanti entah lewat mimpi apa gitu kan. Belum ikhlas itu. Iya. Kita ngerelaks sedikit nih Kak dari pertanyaan saya ya. Ini terlalu tegang banget ceritanya nih. Sampai saya pun ke-distract sama ceritanya. Sampai keringetan sendiri. Iya, oke. Kak, kita nanya ke kerjaannya dulu lah. Kak Fitri ini kerja di bagian konveksi gitu ya Kak? Iya, konveksi gitu, pabrik konveksi. Nah berarti si Ayla ini kerja di pabrik itu. Iya, cuman kayak bagian produksi. Dia cinlok di situ lah. Iya, sama calon suaminya. Yang orang Bandung itu. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk menikah dan dilabrak sama istrinya. Pas hari H itu. Hari H mau akad. Ya stres sih emang. Iya, kaget. Perempuan lagi ya. Dan kondisinya ternyata udah hamil. Iya itu sih yang benar, berarti yang dia ngegantung di atas ini itu yang darah itu berarti dari dia keguguran. Bisa jadi gambaran itu. Jadi keguguran itu. Makanya kok bisa-bisanya ada, maaf gitu ya, darah keluar dari selangkangan sosok itu gitu loh. Itu kalau semuanya kandungannya masih ada gitu Kak, dalam kondisi mati itu biasanya janinnya meninggal nggak sih? Ikut meninggal atau masih tetap tumbuh? Ikut meninggal ya? Iya, maksudnya kita nggak tahu, karena ada juga film kayak Beranak Dalam Kubur tuh. Nah itu tuh yang nggak aku tegesin nggak aku ngehin di awal ya. Kan katanya ketahuan lagi hamil kan. Nah aku nggak ngehin tuh, nggak nanya gitu lah tuh pas dikubur itu kondisinya gimana, janinnya dikeluarin apa enggak, dicek dulu gitu kan. Nah di situ aku juga nggak ngeh tuh gimana. Apa mungkin ini Kak, yang darah itu udah ngeluarin darah, mungkin udah keguguran kali ya. Kan Pak Danang kan udah dikasih tahu nih sama almarhumah Ayla kalau ternyata dia lagi hamil. Mungkin ada tindakan harusnya sih sebelum dikafanin harusnya kan. Oh ini ada ini. Lupa menanyakan aja ya. Iya. Nah sama sosok Ayla yang waktu Dewi lewat ada kuburan kebakaran ini, itu sosoknya dia lagi minta tolong kan. Dia sambil melihat kuburan yang terbakar. Itu sempat ditanyain nggak itu ada apa gitu? Ditanyain nama siapa? Sama entah Pak Danang gitu. Itu maksudnya apa dia sampai minta tolong sampai kuburannya kebakar gitu? Oh nggak ada nanya sih, cuman Dewi cerita sama orang-orang yang waktu itu nolongin kan. Cerita sama si bapak, aku waktu itu ngeliat ada kuburan kebakar gini-gini. Kita nggak tahu kenapa-napa ya, tapi kita nyimpulin, maaf gitu ya, mungkin azab kubur mungkin atau apa ya, dia minta tolong. Maaf ya, karena meninggalnya begitu. Keputusan sendiri gitu ya. Nggak wajar kondisinya kayak gitu ya, mungkin karena itu. Oke. Nah Kak Fitri mungkin itulah yang bisa saya tanya gitu, karena Kak Fitri juga cerita udah terlalu detail banget nih, kita sampai asik banget ngedengerinnya.
Nah, mungkin sebelum kita tutup video ini, mungkin Kak Fitri ada yang mau disampaikan nih buat teman-teman semua, Kak Fitri. Nah, ada. Kalau dari cerita aku sih ya, pesan aku, kalau misalkan ada pacaran sama orang atau apa, kalau bisa pastiin dulu identitasnya, apalagi kalau dia orang mana-mana ya, dia ini bujang atau ternyata udah berkeluarga, itu perlu banget diperhatiin. Sama ya itulah, kalau bisa jangan sampai hamil di luar nikah. Ya pokoknya bibit-bibit bobotnya emang perlu dilihat juga lah ya. Dan Kak Fitri juga banyak nih cerita-cerita horornya ya, apalagi cerita pendakian kayak. Oh iya, ada. Sering Kak Fitri juga rajin-rajin nulis ya kayak. Iya. Itu biasanya bikinnya di mana tuh, Kak? Oh iya, biasanya aku misalkan ada kejadian atau apa, aku langsung tuang dalam bentuk tulisan kan. Iya. Entah itu kejadian horor atau cerita pendakian asmara teman-teman, bisa aku selalu langsung tulisin. Itu aku tulis di blog aku. Oh, ada blognya Kak Fitri? Ada blognya. Apa tuh, Kak? www.jejakseipit.wordpress.com. Kalau di Google bisa langsung ketik aja Jejak Si Ipit. Jejak Si Ipit ya, gitu lebih ceritanya banyak ya. kumpulan di situ. Juga di kolom deskripsi kita cantumin juga kayak biar teman-teman buat ngebaca cerita-cerita perjalanannya Kak Fitri lah. Nanti ada di kolom deskripsi buat teman-teman intip cerita-ceritanya dari Kak Fitri. Oke Kak Fitri, sekali lagi terima kasih banyak udah berbagi pengalamannya. Sama-sama, Bang. Cerita gokil banget dah. Pokoknya bisa kita ambil pelajaran lah dari cerita Kak Fitri ini. Sekali lagi cerita Kak Fitri bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat kalian semua. Melainkan cerita Kak Fitri ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama. Karena memang hal goib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Kiranya itu aja, gue Ibnu Petra Siddiq dan Kak Fitri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.